Kira-kira perasaanmu jadi kayak orang gila apa enggak? Ya kan? Nah itulah di radio. Jadi seorang teman-teman kalau mau siap mau jadi seorang penyiar radio atau broadcaster di radio harus siap menjadi orang gila terlebih dahulu. Jadi siap-siap periksa ke RSJ setiap hari. Minum obat setiap hari. Maksudnya gini. Tapi gini. Ini kalau pengalaman saya pertama kali berkenalan dengan radio itu sudah sejak tahun 2007. Jadi saya bekerja di radio pertama kali di Radio Trijaya MNC Group. Nah, itu jaringan nasional dan saya waktu itu jadi seorang jurnalis di Radio Trijaya Network. Nah, pengalaman saya ketika kali pertama siaran adalah saya masuk ke ruangan, tiba-tiba di hadapan saya ada mikrofon dan kemudian ada mixer. Apa yang saya rasakan? Groginya luar biasa, lebih grogi daripada ketemu langsung dengan banyak orang. Kenapa? Karena dalam pikiran saya, ini makhluk apa gitu loh. Bingung loh, tenan asli. Justru ketika berhadapan dengan kekosongan, ruang yang sunyi, kita merasa malah bingung, merasa malah justru takut, merasa bahwa wah kita nggak mampu apa-apa. Kayak pertama kali saya mulai latihan nyetir mobil, bingungnya setengah mati. Iki sing kudu tak urutke sing dhisik ngono iki, sing kudu tak operasikan yang mana dulu. Itu sama. Terteror gitu loh. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi, gimana sih cara mengatasi masalah grogi? Ternyata masalah grogi itu, nah, public speaking itu simple sebenarnya. Kalau kita mau belajar public speaking itu simple banget. Mungkin teman-teman SMP-nya pasti menjadi murid-murid yang culun gitu ya. Nah, ya kan? Aku yang ngono ngalami keculunan itu. Wes umbelan. Aduh, zaman biyen nek kalian mungkin menyatakan jatuh cinta pada perempuan yang kalian cintai atau pada laki-laki yang kalian cintai itu pasti sudah pakai WA minimal itu ya. Zamanku itu sing nganggo surat-suratan dah ya Allah. Sing nganggo kertas ngono gitu, terus gue dibalaki ting gitu. Kok kenone sebelah repot toh. Itu terjadi gitu. Nah, saking dulu itu nek grogi tenanan, nek wedi tenanan. Makanya keculunan anak Gen Z dengan keculunan anak-anak Gen X seperti saya itu berbeda. Keculunan saya itu pasti luwih culun daripada Gen Z. Iya, kalau Gen Z masih ada sedikit keberanian untuk mengungkapkan melalui media sosialnya. Anak Gen X nggak punya media sosial. Kenal Friendster itu baru tahun 2000-an awal. Iya kan? Nggak ngerti toh? Friendster itu sebelum adanya Facebook itu adanya Friendster. Sebelum adanya, nah ini kan Caca ini masih radong toh. Mayersi nggak pernah ngerti kan? Modaro. Tenan, iya. Mayersi itu chat ya, ruang chat, tapi itu dia publik gitu. Bahkan saya sempat ketemu teman-teman, dapat teman-teman dari Rusia, dari Thailand, dari luar negeri itu malah justru dari Mayersi. Kalau sekarang kayaknya Telegram kali ya. Telegram itu kan agak lumayan terbuka, beda dengan WA. Kalau WA itu agak tertutup. Nah di Mayersi itu kita bisa kenalan dari mana saja, Pakistan, India, sampai wah semacam-macam. Tapi itulah zaman dulu. Jadi media sosial zaman dulu itu baru kami kenal itu tahun 2000-an. Sebelum itu nggak kenal. Saya ngerti internet itu terus terang ya, paling pertama ngerti internet itu melalui warnet. Kalian nggak menangi mesti warnet. Warnet itu waring internet, masih ya, warung internet. Biasanya booking untuk berapa jam gitu, sampai berjam-jam di situ nongkrongin, buka mailis gitu. Terus kemudian biasa download buku biasa, terus ya link-link yang aneh-aneh gitu kan biasa. Lumrah itu. Kenakalan remaja itu harus terlewatkan bener. Kalau nggak nakal nggak asik tenan. Urip mungkin asik gitu.
Hidup itu harus berwarna. Jadi ada waktunya kita culun, ada kalanya kita nakal, ada kalanya kita tobat kan gitu. Nah, oke. Nah, berbicara di radio itu sama ketika kita itu seperti orang gila. Berbicara sendiri, tapi kita harus memproyeksikan bahwa kita sedang bicara dengan orang lain, dengan pendengar kita. Makanya dalam tekniknya berbicara di radio, kita akan mengenal yang namanya theater of mind. Nah, jadi kita itu seperti pemain drama. Wah, ini kenapa? Karena kita bicara sendiri, tapi harus ngebayangin kita sedang ngobrol dengan orang. Nah, itu yang susah. Itu yang susah. Kalau ngobrol kan kita bisa ngomong apa aja, karena ada timbal balik. Tapi bagaimana dengan ngobrol sendirian tanpa timbal balik, tapi harus berjam-jam? Saya kalau setiap hari minimal siaran 5 jam. Bayangin 5 jam, ngoceh 5 jam. Ada satu tayangan siaran saya yang full 2 jam, nggak kepotong iklan, nggak kepotong lagu. Itu memang sengaja untuk saya latihan supaya bisa ngomong terus. Nah, itulah kalau misalkan temanya apa ya, bicara minimal pesan maksimal, kayaknya nggak mungkin deh di radio. Nah, tapi pasti ada yang bertanya, gimana sih caranya jadi seorang penyiar radio? Apakah harus suaranya bagus? Enggak harus. Nah, suara itu masih bisa diproduksi, masih bisa kita olah. Yang harus diolah itu menjadi seorang penyiar radio itu adalah karakter. Kenapa karakter? Karena itu tadi prinsip dasarnya adalah theater of mind. Orang selalu berpikir bahwa saya itu orangnya tinggi besar, terus kemudian gagah ganteng kalau orang pada dengerin radio, karena mereka berpikir suara saya seperti yang mereka bayangkan. Nah, saya nggak yakin teman-teman pernah dengerin pernah dengerin sandiwara radio, pernah nggak? Belum kan? Di YouTube itu ada sandiwara radio Tutur Tinular atau Mak Lampir dan lain sebagainya. Nanti coba dicari. Nah, itu sandiwara radio itu membuat imajinasi pendengar itu bisa liar banget. Yang namanya Mak Lampir dalam bayangan saya ketika saya kecil mendengarkan sandiwara radio, nggak seperti yang ada di televisi, nggak setua itu, malah justru dia adalah nenek lincah, cantik dan berbahaya. Bukan yang seperti yang di TV-TV itu, yang sekarang akhirnya jadi karnavalan gitu ya. Nah, itu nggak seperti itu. Mak Lampir itu dalam bayangan saya ketika dengerin radio, sandiwara radio tentang misteri Gunung Merapi, itu lincah, dia gesit, nggak bungkuk. Nah, bayangan saya waktu itu. Nah, tetapi kemudian ketika divisualisasikan, nah ini dia yang jadi masalah. Semua imajinasi pendengar pada waktu itu ketika nonton film pertama kali Misteri Gunung Berapi atau juga Tutur Tinular jadi di luar ekspektasi semua. Kenapa? Karena sudah tervisualisasi bentuknya. Nah, kekuatan audio itu bisa menggiring visual. Saya punya teman, dia seorang penyiar radio di Trijaya, namanya Mbak Juwita, orang Ambon. Dia kalau siaran pasti malam hari. Kenapa ditaruh malam hari? Nah, ini dia. Siaran itu mulai jam 11 sampai jam 1 malam. Wah, enak banget toh, cewek. Kenapa dia ditaruh di malam? Karena suaranya itu agak-agak berat, ngebas gitu. Terus kemudian ada serak-serak basahnya. Terus kalau ngomong, bicara itu membuat orang itu membayangkan yang aneh-aneh. Jam 11 malam sampai jam 1 kan pasti cowok terutama kan bayangannya yang aneh-aneh gitu kan. Ini kayaknya seru nih. Tapi tahu nggak, secara fisik sama sekali jangan bayangkan bahwa dia adalah cewek seksi. Sama sekali dia over seksi. over seksi itu maksudnya adalah
tubuhnya beratnya over gitu kan. Jadi gendut gitu, terus hitam. Dan ya kalau ngomongin soal ya cukup manis lah kalau wajahnya karena Ambon punya. Tetapi yang paling penting orang pasti akan berpikir wah ini cewek seksi banget, cantik dan lain sebagainya. Itu dia Mbak Juanita siapa ya, Watimuri namanya kalau tidak salah. Dia adalah orang Ambon. Ada juga yang teman saya yang juga di Radio Trijaya namanya Mas Krisna. Orang pasti akan berpikir tubuhnya gede gitu ya, kekar gitu. Pasti ini atletis banget karena suaranya ngebas dan cara pembawaannya itu tegas banget. Nggak ada satu tutur kata pun yang keliru. Wah itu keren banget. Orang pasti berpikir terutama cewek-cewek, wah ini kayaknya pria idaman nih gitu. Padahal secara tampilan babar blas orang percaya nih nek iki suarane deknen. Ah pokoknya cili udah. Cili orangnya kecil terus apa ya? Kurus dan tampangnya biasa-biasa aja gitu loh. Nah itulah kelebihan audio dibandingkan dengan visual. Nah di visual kita kadang-kala agak ngerasa malu gitu kan, karena tampang kita mungkin tidak terlalu menjual. Nah makanya sebenarnya radio ataupun kalau sekarang sih platformnya banyak ya, bisa ada noise, ada apalagi Spotify dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya itu pengembangan dari radio. Nah oke. Nah maka itu dia, penyiar, seorang penyiar itu harus mampu membayangkan bagaimana dia berhadapan dengan pendengarnya langsung. Itulah teknik di dalam berbicara saat bersiaran di radio. Next. Nah, yang berikutnya adalah karena kita berhadapan dengan banyak orang, sekalipun sebenarnya kita itu berbicara dalam teknik bicara di radio itu, kita sebenarnya berbicara secara personal, one by one, bukan dengan menggunakan kata ganti orang kedua pertama, bukan orang bukan kata ganti orang kedua jamak. Jadi kalau misalkan menggunakan kata kalian, nah itu nggak boleh di radio, itu nggak boleh. Anda kalau misalkan itu yang formal, kamu, nah itu kalau yang agak santai, lo, nah itu kalau yang gaul, itu loh. You juga bisa, boleh. Jadi ketika menyapa pendengar itu jangan sampai menyapa pendengar yang banyak karena merasa bahwa pendengar kita ini diabaikan akhirnya. Nah, seorang penyiar yang baik adalah menyapa pendengarnya satu persatu, one by one, karena kita hadir di ruangan dia saat mendengarkan radio. Nah, karena kita sedang ngajak bicara. Dan asiknya di radio itu gini, berbeda dengan audiovisual ya. Radio itu punya keunggulan, dia disetel sambil orang dengerin itu bisa sambil mengerjakan hal-hal lain, misalnya sambil jahit, kan kita banyak ya yang jahit sambil dengerin radio gitu kan, atau sambil batik dan lain sebagainya. Nah itu bisa disambi. Berbeda dengan konten itu agak susah. Kita harus menteleng gitu kan. Menteleng apa ya, kita harus bener-bener khusyuk banget gitu nonton konten satu persatu gitu kan. Akhirnya waktu kita habis terbuang untuk nonton scroll konten. Nah kalau di radio itu ada kemungkinan untuk kita bisa mendengarkannya dengan kita nyambi pekerjaan-pekerjaan lain. Nah misalkan sambil masak, sambil mengerjakan tugas, sambil apapun boleh-boleh aja. Nah tapi ada hal yang menarik di radio hari ini. Ini yang saya lakukan, bahwa ternyata kalau radio hanya memutar lagu, itu orang akan lari. Orang pendengar kita akan lari. Iya, banyak pendengar saya yang kemudian ketika saya memutar lagu 2 saja misalnya, 2 atau 3 lagu setelah itu ada iklan, mereka pada lari semua, pindah gelombang. Nah kenapa? Karena mereka bisa nyetel lagu via HP. Ngapain juga disetel di radio? Nah, yang mereka butuhkan adalah obrolan. Sekarang itu
pendengar radio itu rata-rata intens banget untuk dengerin orang ngobrol, penyiarnya ngajak ngobrol, terus kemudian ada impact untuk mereka berupa apa sih? Mereka akhirnya apa ya, kasih feedback gitu ya. Mereka telepon, mereka WA. Nah, pesan-pesan mereka kita bacain atau telepon mereka kita terima, ngobrol. Dan tahukah Anda bahwa ternyata ngobrol di telepon antara pendengar dengan penyiar itu kalau saya bisa sampai 1 jam itu gila loh. Itu pakai telepon kantor loh ya, bukan pakai telepon WA ya. Artinya berarti dia sengaja menyediakan pulsa khusus untuk telepon ke radio. Yang diceritain bisa apa aja. Misalkan kemarin kecemplung ke kali itu bisa diceritakan, kemarin nyemplung ke got itu bisa diceritakan. Pokoknya hal-hal kecil, hal-hal ringan itu yang mereka ingin ceritakan. Dan menariknya apa? Ketika mereka bisa cerita, itu mereka langsung lega gitu loh. Artinya apa? Nah, ini ada agak-agak sedikit bisa ngomong tentang kesehatan mental. Artinya apa? Kesehatan mental masyarakat kita sedang sakit karena mereka butuh tempat curhat. Nah, penyiar radio itu harus menyediakan diri untuk menjadi tempat curhat bagi para pendengarnya. Itu real. Setiap saya siaran, saya kadangkala nggak muter lagu sama sekali. Sering banget nggak muter lagu, karena bagi saya muter lagu adalah gangguan. Adalah gangguan, kecuali diminta. Nah, ada permintaan, ada request dari pendengar. Oke, saya putar 1-2 lagu, selesai, ngobrol lagi. Nah, begitu sudah mulai ngobrol, banyak ini yang akhirnya bergabung. Telepon WA, bahkan ada yang telepon berkali-kali. Itu menarik banget. Artinya, wah, dia interest, dia tertarik untuk ngobrolin tentang tema-tema yang kita sampaikan. Dan tema-tema yang saya bawakan biasanya tema-tema yang sederhana, simple. Kalau di radio jangan berpikir untuk membawa tema-tema berat. Kenapa? Radio itu lokal banget. Nah, ini dia. Radio itu lokal banget. Dia itu tidak seperti media sosial ya. Dia bisa kemana-mana penyebarannya, meskipun radio juga sekarang bisa di live streaming. Tapi radio itu pada dasarnya adalah hal-hal yang paling dekat dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, itu yang bakal jadi istilahnya bakal direspon oleh pendengar. Makanya hal-hal lokal itu sangat dianjurkan. Nah, smiling voice ini adalah teknik yang berikutnya. Smiling voice itu gimana sih? Sekalipun sebenarnya seberat apapun masalah ketika kita berada di meja siaran, kita harus bisa menjadi orang yang ramah, terdengar ramah ya, bukan kita pura-pura ramah, terdengar ramah. Kenapa itu penting? Karena supaya pendengar kita itu ngerasa, jangan salah. Nah, ini ngomong soal teori fisika, resonansi suara itu akan berpengaruh kepada pancaran energi yang kita pancarkan. Ketika kita sedang bermasalah, terus kemudian cara ngomong kita juga menampakkan sedang punya masalah, maka saat itu langsung deh bisa ditangkap oleh pendengar. Itu fakta. Pernah suatu ketika saya melakukan kesalahan dalam bersiaran. Saya lagi nggak mood siaran, maksa masuk ke ruang siaran. Harusnya kalau misalkan mau siaran, saya harus menenangkan dulu. Jadi saya harus datang 1 jam lebih awal dari jadwal saya. Terus kemudian saya ke ruang yang bisa saya transit dulu. Saya nggak ngerjain apa-apa. Saya pokoknya harus tenang dulu. Butuh waktu 1/4 jam untuk tenang, baru kemudian saya bikin prepare. Nah, lebih baik sih prepare untuk bahan-bahan materi 1-2 jam sebelum saya siaran. Nah, itu untuk menenangkan dirinya lebih gampang gitu. Kondisinya jadi lebih siap gitu. Nah, tetapi kadangkala kita kan ada pekerjaan lain nih, ada job lain nih, tiba-tiba datang aja terus langsung ngadep ke meja siaran berhadapan dengan mic. Wah, ini masalah ini. Begitu siaran, apa yang muncul?
Saya udah ngomong nih setengah jam, tiba-tiba ada WA, Mas, kok kelihatannya capek banget ya? Itu udah langsung ketangkep, capek banget ya, baru ada kegiatan apa gitu. Itu pendengar langsung kayak gitu, gila ini, oh iya ya, tadi itu ngos-ngosan lah, apalah, itu akan kelihatan. Sekalipun kita itu ya koyok digawe koyok semeriah seceria mungkin, tapi akan kelihatan. Makanya penting banget kita mempersiapkan diri secara maksimal sebelum masuk ke ruangan siaran. Supaya apa? Kita netralisir dulu emosinya. Penting banget itu. Kalau masih emosi, mendingan jangan siaran. Saya pernah nggak siaran 2 jam gara-gara emosiku nggak turun-turun. Aku males, terus tak playlist lagu aja lah. Terus diseneni karo produserku dah. Loh, gue nggak siaran. Aku lagi emosi. Ini aku maksa siaran malah justru jadi perkara. Oh ya wes, akhirnya aku digantiin sama teman yang lain untuk gantiin jadwal siaran saya. Oke, jadi gitu. Smile voice itu penting banget. Next. Nah, di